Pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah lana futuhal arifin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah, tahun 852 Hijriah. Dan kita masih di dalam pembahasan haji, dan insyaallah ini pembahasan akhir dari pembahasan haji ya. Baik, kita sampai di hadis nomor berapa? 649. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annal Abbasa, bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib istadzana, meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita untuk bermalam di Makkah, di Mekah, layaliya, di malam hari, min ajli siqayatihi, karena sebab sikoyah itu memberi minum jamaah haji. Karena sebab memberi minum jamaah haji. Fadinalah, maka diizinkan untuknya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis berikutnya 649. Qala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annal Abbas bin Abdul Muthalib, bahwasanya Al-Abbas pamannya Nabi Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu, istadzana Rasulullah, minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin untuk apa? An yabita bi Makkah layaliya, untuk bermalamnya di Mekah di beberapa malam. Ya, maka ini maksudnya adalah beliau minta izin di hari tasyrik itu nggak nginep di Mina. Jadi beliau minta izin nginep di Mekah. Loh, kenapa nginep di Mekah? Min ajli siqayatihi, karena beliau memberi minum jamaah haji. Jadi kalau zaman dulu, zamannya Nabi, keluarga besar Quraisy itu punya tugas masing-masing untuk jamaah haji. Ada yang tugas bikin ngasih makan, ada yang tugas ngisi minum. Nah, termasuk keluarganya Nabi ini yang diberi tugas untuk memberikan minum. Dan di sini waktu itu yang bertanggung jawab Abbas. Ya. Maka sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, beliau minta izin pada Nabi untuk memberi minum dan tidak menginap di Mina. Fa'adzina lahu, maka Nabi mengizinkan padanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama, termasuk wajib haji adalah mabit di Mina di hari tasyrik. Termasuk wajib haji adalah mabit di Mina di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Ya, 11, 12, 13. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, boleh orang tidak mabit di Mina ketika ada uzur. Boleh orang tidak mabit di Mina ketika ada uzur. Ya. Namun dia bayar dam. Bayar denda. Bayar apa? Denda. Dendanya apa? Kalau satu hari memberi makan 1 mud, dendanya. Kalau satu hari memberi makan 1 mud, sedekah 1 mud. Kalau 2 hari, sedekah 2 mud. Kalau 2 hari, sedekah 2 mud. Kalau 3 hari semuanya, 11, 12, 13, maka menyembelih 1 ekor kambing. Ini dendanya kalau orang tidak mabit di Mina. Ya. Ini adalah denda orang yang meninggalkan kewajiban mabit. Baik, terus begini. Selanjutnya
Wan Asim dan dari Asim bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. rakhasa memberi keringanan liru'atil ibil kepada ini pengembala atau? Iya, para penggembala. Ru'ah jamak. Kepada para penggembala unta fil baitutah an Mina. Fil baitutah dalam masalah menginap. Dalam masalah menginap an Mina di Mina. Tarmuna mereka. Yarmuna. Nangkono tarmuna. Iya. Iya. Yarmuna mereka melempar yauman nahri pada hari nahar. Summa kemudian yarmuna mereka melempar yaumaini pada 2 hari. Summa kemudian yarmuna mereka melempar yauman nafri pada hari nafr. Rawahul khamsah hadis riwayat 5 wa sahahahu dan mensahihkannya At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Baik, hadis 650. Qala wan Asim bin Adi dari Asim bin Adi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa memberi keringanan. Untuk siapa? Li ru'atil ibil, untuk para penggembala onta. Ya. Karena kalau para penggembala onta ini kan punya onta di padang pasir kan. Nah, kalau ditinggal nginep di Mina, repot ontane kawes kabeh ilang ya. Makanya diberi rukhsah. Apa rukhsahnya? Mereka silahkan nginep di tempat ontanya, ya, tempat gembala ontanya. An Mina, dari Mina, maksudnya enggak nginep di Mina. Nah, terus lempar jumrahnya gimana? Yarmuna yauman nahri, maka mereka tetap melempar jumrah pada tanggal 10 yauman nahri. Summa yarmuna liyaumaini, kemudian mereka melempar untuk 2 hari. Jadi maksudnya melempar 2 hari, tanggal 11 itu ngelempar double. Wis gak melempar lagi gitu loh maksudnya. Ya. Jadi tanggal 11 itu ngelemparnya semuanya. Jadi ngelempar jumrah kubra atau syukur itu 2 kali, jamrah wusta itu 2 kali, jamrah apa? Aqabah 2 kali. Supaya bisa langsung pergi ke tempat onta-ontanya, ya, ngopeni ontanya, ya. Karena tempatnya kan cukup jauh ya. Biasanya wong gembala onta itu mereka agak ke pedalaman, ya. Jadi cukup jauh jaraknya. Tsumma yarmuna yauman nafri. Yauman nafri itu tanggal 13. Ya. Lalu mereka melempar lagi pada hari nafr tanggal 13. Datang lagi tanggal 13 untuk lempar jamrah. Ya. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5 wa sahahu Tirmidzi, dan siakan Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Maka intinya faedah dari hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Faedahnya apa? Diperbolehkan untuk tidak mabit di Mina pada hari tasyrik jika ada udzur. Ya, jika ada udzur, maka diperbolehkan tidak mabit di Mina. Dan ini keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk untuk menggembala onta, memberi pelayanan jamaah haji. Ini termasuk apa? Termasuk udzur. Wallahu taala alam. Terus hadis selanjutnya wa Nabi Bakrah, dan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, untuk kami yaum nahri pada hari nahar. Al haditsa muttafaqun alaihi, al hadis muttafaqun alaihi riwayat Muslim. Hadis berikutnya 651. Qala wa Nabi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan khatabana Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami yauman nahri pada tanggal 10. Tanggal 10 itu pas hari Mina. Ya. Al-hadis, maksudnya al-hadis ini hadisnya panjang, ya. Jadi hadisnya panjang. Nabi SAW mengatakan alaisa ay yaumin hadza ay syahrin hadza, gitu. Beliau tanya gitu. Ini hari apa? Ya. Maka para sahabat diam. Bukankah ini hari Mina? Ya, hari sembelihan. Ya. Ini bulan apa? Dan seterusnya. Hadisnya masyhur. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Ya. Apa pelajarannya? Termasuk dianjurkan mengadakan khutbah haji pada tanggal 10. Termasuk dianjurkan mengadakan khutbah haji pada tanggal 10. Ya. Jadi bukan cuma khutbah haji di hari Arafah saja, tapi tanggal 10 juga disunahkan berkhutbah. Nah, siapa yang berkhutbah? Ya, yang berkhutbah adalah otoritas setempat, pemerintah setempat.
ya, para pemimpin yang yang memberikan khutbah itu, yang menguasai kota Mekah dan sekitarnya. Baik. Terus berikutnya. Selanjutnya nomor 652. Wan Sarwa binti Nabhan, dan dari Sarwa binti Nabhan radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia mengatakan, khatabana, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'usi, pada hari ar-ru'us. Hari yaumur ru'us itu tanggal 11. Ya. Pada hari tanggal 11. Iya. Faqala, maka beliau mengatakan, alaisa hadza ausat, apakah ini bukan hari ausat ini? Ausat pertengahan. Bukankah ini hari pertengahan ayam tasyrik? Bukankah ini hari pertengahan hari-hari tasyrik? Al-hadis rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Baik, hadis berikutnya qala wa an Sarra binti Nabhan, dari Sarra binti Nabhan radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, khatabana, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us. Ya, yaumar ru'us, ya, ru'us jamak dari ra'sun, kepala. Ya. Maksudnya kepala di sini hari kepala, ini kan hari kepala-kepala. Itu maksudnya tanggal 11. Ya, wallahu ta'ala alam disebut yaum ru'us karena pada hari itu banyak hewan yang dikurbankan. Jadi banyak kepala hewan yang disembelih. Maka Nabi berkhutbah tanggal 11. Faqala, lalu Nabi mengatakan, alaisa hadza awsatu ayyamit tasyrik, bukankah ini pertengahan dari hari tasyrik? Ya, maksudnya bukankah ini adalah hari tasyrik gitu ya. Hadisnya disebutkan secara panjang. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka di sini memberikan faedah. Apa faedahnya? Disunahkan juga mengadakan khutbah haji tanggal 11. Ya, disunahkan juga mengadakan khutbah haji tanggal 11. Dan para ulama mengatakan khutbah haji ada 4 kali, khutbah haji 4 kali. Yang terakhir ini tanggal 11 ini. Terus sebelumnya tanggal 10 waktu hari nahar. Terus sebelumnya tanggal 9 ketika di Arafah. Kemudian setelahnya adalah tanggal 7. Ya, tanggal apa? Tanggal 7, yaitu ketika orang-orang akan berangkat menuju apa? Menuju Mina, ya, untuk mengingatkan tentang amaliyah haji. Jadi diingatkan, ya. Wallahu taala a'lam. Lanjut. Jadi selanjutnya nomor 653. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laha, kepada Bunda Aisyah, tawafmu bil baiti, di Baitul Haram, di Masjidil Haram, wa bainas Safa, dan di antara Safa wal Marwah dan Marwah, yakfiki, mencukupi untukmu, lihat haji, untuk hajimu, wa umrati, dan umrahmu. Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis 653. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata laha, kepada Sayyidah Aisyah, tawafuki bil bait, tawafmu di Ka'bah, wa baina Safa wal Marwah, dan sa'imu antara Safa dan Marwah, yakfiki, cukup untukmu, lihajjiki, untuk hajimu, wa umratiki, dan sekaligus umrahmu. Ini Nabi SAW sedang berbicara tentang haji korin. Haji apa? Haji korin, ya, haji kiron, ya. Orang yang melakukan namanya korin. Kita sudah bicara manasik haji ada 3. Ifrad, tamattu, ambil korin, ya, kiron, ya, sama kiron. Nah, kalau haji kiron itu dia dari Mekah, dia dari mikotnya, niatnya 2, double. Apa? Yaitu niat haji plus umroh. Ya, niat haji plus umroh. Tapi pertanyaannya, apakah dia harus tawaf umroh khusus, terus bikin tawaf lain, dan sa'i umroh khusus, dan bikin sa'i lain, atau cukup sekali
tawaf kudum pas datang ke Mekah kan, kalau orang haji kiron kan datang ke Mekah. Jadi gini, kalau orang itu dari mikotnya datang ke Mekah, dari mikot datang ke Mekah, maka ada dua kemungkinan. Kemudian dia datang ke Mekah, niatnya sudah haji atau haji plus umroh. Haji plus umroh masuk haji nanti. Yang kedua, dia datang ke Mekah, niatnya umroh dulu. Jadi kebagi dua. Kalau yang niatnya umroh saja, yang itu haji tamattu, maka dia datang ke Mekah, dia melakukan amal umroh, tawaf umroh, sa'i umroh, cukur rambut, itu tamattu. Tapi kalau yang hajinya ifrad, niatnya haji, maka datang tawaf kudum, tawaf sa'i meneng. Kiron juga sama. Jadi dia nggak umroh, dia bukan melakukan tawafnya tawaf umroh, enggak, dia tawafnya tawaf kudum, sa'inya juga sa'i kudum itu tadi. Tapi dia nggak tahallul, meneng. Nah maka di sini sebagian ada yang berpikir, loh aku kan niatnya loro, haji plus umroh tak dadekno siji. Ya apa saya nggak tawaf lagi kayak umrohku? Ini kan tawaf kudum kan. Dan saya apa nggak sa'i lagi, soalnya sa'i umroh, ini kan sa'i kudum. Ya maka Nabi Sallam satu kali tawaf, satu kali sa'i sudah cukup. Padahal kayak gampangnya gini loh kiron itu. Dalam satu amal menggabungkan dua niat. Contoh, wong sholat tahiyatul masjid. Tapi misalnya waktu ini mepet, aku kate qobliyah, tapi kate tahiyatul masjid gak cukup. Maka dia sholat niatnya qobliyah plus tahiyatul masjid dalam 2 rakaat. Apakah boleh? Boleh. Jadi kiron itu kayak gitu. Jadi dalam satu amal dengan niat 2 ibadah. Ya, dengan niat dua ibadah. Baik, makanya beliau mengatakan tawafuki bil bait wa baina safa wal marwah yakfiki li hajjiki wa umratiki. Maka satu kali tawaf kudum dan satu kali sa'i, ya, maka itu sudah cukup untuk umroh haji sekaligus umroh, ya. Baik, maka di sini memberikan pelajaran apa? Orang yang haji kiron, ya, tidak perlu menambahi tawaf umroh dan sa'i umroh, karena cukup dengan tawaf dan sa'i kudum saja, ya, cukup tawaf dan sa'i kudum saja. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 654 dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarmul, beliau tidak melempar. Enggak, yang rumah ini lari apa agak mempercepat, jalan agak cepat. Beliau tidak jalan agak cepat. Yeah. Sadai pada 7 putaran. Pada 7 putaran. Alladzi yang afadho ini artinya tawaf ifadah. Alladzi yang afadho fi dalamnya. Rawal khamsah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kecuali Tirmidzi wa sahihul Hakim dan sahihnya Al-Hakim. Hadis berikutnya 654. Qala wa ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarmul, tidak melakukan romel. Romel itu apa? Kita sudah bahas di masalah tawaf, yaitu lari, bukan lari ya, jalan tapi agak cepat. Jalan lah tapi agak cepat. Ya. Kalau dalam tawaf itu kan ada kesunahan romel pada tiga putaran pertama, romel. Muter terus jalan biasa. Ya. Tapi di tawaf ifadah Nabi nggak ngelakukan romel. Jadi Nabi romelnya itu ketika tawaf kudum pas datang. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'in, pada 7 putaran itu alladzi afadha fihi, yang beliau tawaf ifadah di dalamnya. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5. Ya, illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi, wa sahihul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Maka di sini memberikan pelajaran, ya. Apa pelajarannya? Bahwasanya romel, ya, bahwasanya romel dalam tawaf tidak disunahkan ketika setelahnya tidak ada sa'i. Romel dalam tawaf tidak disunahkan ketika setelahnya tidak ada sa'i. Karena Nabi dalam tawaf ifadah cuma tawaf aja. Karena romelnya sa'inya sudah di tawaf kudum.
maka dia tawaf terus habis itu nggak sa'i, maka nggak ada ke sana romal. Ya, nggak ada ke sana apa? Romal. Ya. Baik, rawal khamsah ya. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 655 wa Anas dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur wal asr dan asar wal maghrib dan maghrib wal isya dan isya, kemudian raqada raqdatan ini tidur sebentar. Iya, tidur sebentar, sejenak. Tidur sejenak. Bil muhassab di muhassab nama tempat. Di muhassab. Kemudian raqiba ilal baiti, kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Ka'bah. Tawaf, kemudian beliau bertawaf di sana. Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dibaca sekalian hadis berikutnya karena satu pembahasan ini. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha bahwasanya dia lam takun tidak menjadikan taf'alu perbuatan tersebut taf'alu dzalik perbuatan tersebut maksudnya an-nuzulan ini maksudnya turun loh. An-nuzul ini apa? Istirahat. Beristirahat bil abtah. Abtah itu nama lain dari muhasib tadi, muhasab tadi, yaitu nama daerah, di abtah itu. Di abtah. Wa taqulu, dan dia mengatakan innama sungguhnya nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu karena tempat tersebut karena adalah tempat itu manzilan, tempat asmah ini asal yang lebih mudah. Asmah ini artinya lebih mudah. Manzilan asmaha li khuruji adalah tempat istirahat yang lebih mudah. Tempat istirahat yang lebih mudah. Li khuruji, untuk keluarnya Nabi dari haram. Li khuruji, untuk keluarnya Nabi dari tanah haram. Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Maka dua hadis ini kita baca bersama karena faedahnya sama, yaitu tentang tawaf wada dan beranjak pulang gitu ya. Yang 655 qala wa Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra wal asra wal maghriba wal isya. Beliau salat zuhur. Nah, salat zuhur ini terjadi, maksudnya salat zuhur ini pada tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti ini di hari tasyrik terakhir. Maka di hari tasyrik terakhir Nabi lempar jamrah, terus beliau salat zuhur. Ya. Beliau salat zuhur. Wal asra, lalu beliau salat asar. Ini kan hari siap-siap pulang kan, tapi beliau masih istirahat dulu. Wal maghrib dan maghrib, wal isya dan salat isya. Jadi sampai bengi. Tsumma raqada raqdatan, kemudian Nabi istirahat tidur. Bil muhassab, di muhassab. Ya. Tsumma, setelah itu raqiba ilal bait, beliau baru berkendara ke Ka'bah. Jadi tengah wengi, malam hari. Ya. Di malam hari. Fatafa bihi, lalu beliau tawaf di situ. Tawaf apa yang dimaksud? Tawaf wada. Jadi beliau berangkatnya malam hari gitu. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya. Muhassab ini nama tempat ya yang ada di daerah Abtah ya. Jadi muhassab nama tempat, Abtah juga nama tempat. Maka kita baca hadis yang berikutnya juga 656 qala wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala annaha, bahwasanya beliau Sayyidah Aisyah lam takun taf'alu dzalik, tidaklah melakukan hal itu, ay an-nuzul bil abtah ya, yaitu istirahat di abtah. Wa taqul, lalu Sayyidah Aisyah mengatakan innama nazalahu Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di abtah sebelum beranjak pulang, sebelum tawaf wada terus pulang, beliau istirahat di situ li'annahu kana manzilan, karena itu adalah daerah tempat yang asmah, lebih mudah, li khuruji, untuk langsung keluar dari haram. Ya, jadi sudah dekat haram. Jadi Abtah ini masih area Mina, cuma sudah dekat-dekat haram. Jadi enak, langsung siap-siap mulai ya wis, langsung sudah wadahi semuanya, tinggal jalan bawa ontanya, beliau tawaf langsung bablas Madinah. Itu. Langsung bablas Madinah. Maka dua hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Baik. Pelajaran yang pertama,
Ya, pelajaran yang pertama, dianjurkan bagi orang yang hendak pulang dari tanah haram untuk beristirahat di Muhassab, ya, daerah Muhassab ini. Kalau masih ada. Nah, sekarang wallahu alam arahnya namanya apa. Mungkin bisa cari-cari sama tanya orang-orang sana ya, leader hajinya ya, tour guide-nya, mutawafnya. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, termasuk wajib haji adalah tawaf wada. Termasuk wajib haji adalah apa? Tawaf wada. Wajib. Ya. Nah, kalau nggak tawaf wada, maka ya dia membayar denda karena dia meninggalkan apa? Wajib haji. Ya. Taib. Berikutnya. Jadi selanjutnya wa an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala yang mengatakan umiran nasu diperintahkan manusia. An yakuna hendaknya ada akhiru nangkun apa? Akhiru ahdihim bil bait. Mbuna kitabku akhirah. Gak apa-apa wacan sesuai kitabmu gak apa-apa. Akhiru ahdihim, akhir dari ibadahnya kan? Iya. Bil baiti di Ka'bah. Illa kecuali annahu bahasanya dia khufifa anil haid. Haid hanya saja diberi keringanan untuk orang yang haid. Tafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, hadis berikutnya 657. Qala wa Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan umiran nas, diperintahkan manusia, an yakuna akhira ahdihim, hendaknya akhir perjumpaan mereka bil baiti, yaitu di Ka'bah. Ya, di Ka'bah. Dalam artian apa? Tawaf. Maksudnya rentetan ibadah ini hendaknya ditutup dengan apa? Bertemu Ka'bah, tawaf. Illa hanya saja kecuali annahu khuffifa, bahwasanya diberikan keringanan anil haidi, dari wanita haid. Maka kalau wanita haid nggak perlu tawaf wada, bahkan juga nggak boleh. Ya kenapa? Kalau yang menuju masjid. Ya pertama, kenapa wanita haid nggak boleh tawaf? Ya karena tawaf itu seperti sholat. Sholat dipersyaratkan suci dari hadas. Haid hadas. Yang kedua ditambah lagi tawaf itu pasti dalam masjid. Jadi sudah double, larangannya double, itu nggak mungkin. Ya, kecuali kalau itu tawaf rukun, tawaf haji. Mangku digenteni. Gak ngono ya, Kak. Dianggap haji ini. Jadi digenteni. Ya itu apa? Tawaf tanggal 10 itu. Tanggal 10 kok masih head, tunggu wis meneng. Sampai suci. Suci kayak tawaf ifadah langsung baru pulang. Gitu. Terus gimana ya, Kak? Apa? Dia lempar jumroh dulu, cukuran dulu, sembelih dulu. Ya nggak masalah. Tawaf ngenteni sih. Tiap harinya tetap lempar jamroh ya hari tasyrik kemarin. Tapi ya nunggu tawaf. Karena ngenteni suci terus tawaf langsung boleh gitu. Baik. Maka di sini memberikan pelajaran muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran pertama sama pelajaran sebelumnya. Hadis ini menjadi dalil wajibnya tawaf wada. Wajibnya apa tawaf wada. Kalau seandainya nggak wajib, Nabi nggak mungkin memberikan keringanan. Jenenge nggak wajib ya oleh aja tinggal no. Tapi bahasanya di sini memberikan keringanan, itu menunjukkan wajib sebelumnya. Maka tawaf wada hukumnya apa? Wajib, ya. Hukumnya apa? Wajib. Baik, pelajaran kedua, ya, diberikan keringanan bagi wanita haid termasuk juga nifas untuk tidak tawaf wada. Tapi apa? Langsung pulang. Ya, langsung apa? Langsung pulang. Ini keringanan bagi wanita haid dan nifas. Baik, hadis yang terakhir di bab ini. Hadis yang terakhir. Wa Ibnu Zubair dari Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi masjid hada, di masjid ini
afdalu lebih afdal alfi salatin dari 1000 kali salat fima di dalam masjid siwahu selainnya ilal masjidil haram kecuali masjidil haram wasalatun dan salat fil masjidil haram di masjidil haram afdalu lebih utama min salatin dari salat fi masjidi hadza di masjid ini ati salatin dengan 100 kali lipat salat. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa sahahu Ibnu Hibban dan disahihkannya Ibnu Hibban. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir di bab ini. Beliau mengatakan qala 658. Qala wa ani bin Zubair, dari Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, satu kali salat fi masjidi hadza, di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya ya, afdalu lebih utama min alfi salatin daripada 1000 salat fima siwahu di selain Masjid Nabawi illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram kenapa? Lebih memiliki keutamaan. Berapa keutamanya? Wa salatun fil masjidil haram, dan satu salat di Masjidil Haram afdalu lebih utama min salatin fi masjidi hadza, daripada salat di masjidku ini bimi'ati sholatin, dengan 100 sholat. Ya, maka sholat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 sholat. Ya, kalau di Masjid Nabawi itu seperti 1000 sholat. Ya, maka keutamaan yang luar biasa. Ya, maka di sini beliau menutup bab masalah ini dengan menyebutkan ini supaya orang yang melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, itu menghadirkan perasaan semacam ini. Sholat di masjidnya Nabi itu nikmat yang luar biasa. Sholat di Masjidil Haram juga apalagi, ya, memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa di antara pelajarannya adalah keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya. Dan ini termasuk dorongan supaya orang untuk pergi ke sana. Ya, dorongan supaya orang untuk pergi sana atau punya keinginan untuk pergi ke sana. Ya, punya keinginan untuk pergi ke sana. Ya. Baik. Nah, untuk bab berikutnya insya Allah ini sudah bab terakhir di pembahasan haji, yaitu al-fawat wal ihsar. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, namun di sini ada satu adab lain, termasuk adab yang disebutkan dalam kitab fikih ketika para ulama, para fuqaha menulis kitab fikih. Terus mereka sampai di pembahasan haji, mereka biasanya menutup dengan pembahasan ziarah ke kuburnya Nabi. Termasuk perkara yang disunahkan ketika kita ada kesempatan untuk umroh atau untuk haji adalah kita ziarah ke kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ziarah ke kuburnya Nabi Sallam. Kenapa? Pertama ada riwayat tentang masalah itu, tentang ziarah ke kuburnya Nabi. Ya, atau keumuman ziarah kubur. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang lebih kita cintai daripada keluarga kita. Ya, maka kalau ke keluarga kita saja kita hendaknya semangat ziarah kubur, apalagi ke kuburnya Nabi. Ya. Nah, namun hendaknya diperhatikan adab-adabnya. Para menyampaikan, adabnya gimana kalau ziarah ke kuburnya Nabi? Adabnya yang dilakukan ya, yang kita sampaikan yang dilakukan dulu. Yang dilakukan apa? Yang pertama, datang ke kuburnya Nabi. Ya. Tujuannya apa? Niatnya adalah untuk ziarah, mengunjungi kuburan Nabi dan bisa mengucapkan sholawat dan salam di kuburnya Nabi. Ya, mengucapkan salat dan salam di kuburnya Nabi. Ya, adabnya itu. Kemudian setelahnya agak bergeser ke Raudhah. Raudhah itu tempat antara makomnya Nabi dengan mimbar Masjid Nabawi. Ada tempat namanya Raudhah. Kalau bisa memungkinkan doa di situ. Berdoa di situ. Karena Nabi SAW ya menyampaikan bahwasanya ini adalah tempat yang termasuk tempat mustajab, Raudhah, untuk berdoa. Jadi bukan kuburnya ya, bukan kuburannya, tapi di raudhahnya. Memang raudhahnya dekat dengan kuburan Nabi. Ya, jadi datang
kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli alaika ya Rasulullah, ya, mengucapkan salat dan salam ya. Atau juga Allahumma sholli ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala, banyak mengucap salawat di hadapan kuburan Nabi. Ini termasuk apa? Termasuk adab. Ya. Apakah termasuk juga mendoakan istighfar? Allahumma firlahu warhamhu. Gak perlu Kanjeng Nabi aja doakan istighfar. Awakmu sing butuh istighfar. Jadi cukup ketika di kuburnya Nabi, gak perlu kita doa istighfar. Kita kan memang disunahkan ketika ziarah kubur, kita kan mendoakan ahli kubur. Di sini kita nggak mendoakan ahli kubur, kita bersalawat. Karena Nabi sudah jelas lah jaminan swarga. Kita yang lebih mengasihi diri kita sendiri. Jadi di situ salawat dan salam saja. Kemudian juga hendaknya yang dihindari. Nah, ini penting juga dihindari ketika ziarah kubur. Apa itu? Yaitu mengusap-ngusap kubur, ya, menempel-nempelkan wajahnya. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ini hal yang tidak dibenarkan. Ya, bertabaruk dengan tembok-temboknya, dengan tanah-tanahnya, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, hendaknya dihindari. Dan itu disampaikan oleh para fuqaha. Bahkan sebagian para fuqaha secara terang mengatakan, hal ini termasuk perkara yang kita harus mengingatkan orang-orang dari hal tersebut. Nah, banyak seperti itu. Dan ini juga sebagaimana di Ka'bah kemarin waktu membahas tentang mencium Hajar Aswad. Yang disunahkan untuk demok-demok, ngusap-ngusap itu kan Hajar Aswad sama rukun Yamani. Selain itu sejarno gitu. Nah, orang-orang kadang di Ka'bah ini iso nempel nawai Ka'bah gitu ya di seluruh Ka'bah. Ini juga agak bener. Maka jangan ini masuk dalam kategori gulu, berlebihan. Makanya sahabat Umar ngingatno, "Nek aku gak tau ndelok awakmu watu," gitu kan, Hajar Aswad. Gak pernah lihat kamu dicium Nabi, aku gak bakal nyium kamu gitu. Ini menunjukkan bagaimana akidah yang kuat. Nah, ini diperhatikan untuk jamaah haji atau jamaah umroh ketika datang ke makamnya Nabi, tidak perlu kita ngusap-ngusap apa-apa dan seterusnya. Ya, hendaknya hal semacam itu dihindari, ya, semacam itu dihindari. Dan juga yang lebih parah juga tidak boleh minta kepada Nabi. Ya. Ya Nabi aghithni, ya Nabi tolong saya, Nabi berikan rezeki pada saya, maka ini termasuk kesyirikan. Tidak boleh minta kepada Nabi. Ya, tidak boleh minta kepada Nabi. Wallahu taala alam, sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam billahi taufik.